Halo anak-anak, welcome back to my YouTube channel. Enggak deng. Ketemu lagi sama Ibu Indi di pembahasan kali ini. Kita bahas lewat buku aja karena materinya sedikit ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Jadi teks cerpen itu masuk ke dalam jenis teks narasi atau naratif. Kenapa? Karena teks cerpen itu ya teks cerita, narasi itu artinya cerita. Jadi naratif itu teks cerita, maka teks cerpen masuk ke dalam jenis teks naratif. Gitu, itu selingan. Oke, kita akan masuk ke kegiatan 4. Jadi kita akan membahas aspek kebahasaan teks naratif. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang pertama ada sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Jadi di teks cerpen itu pasti menggunakan kalau nggak menggunakan sudut pandang orang pertama, ya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ibu ingatkan lagi ya, kalau sudut pandang orang pertama berarti dia yang mengalami kejadian yang ada di cerpen, dia yang menceritakan, dia yang mengalami. Nah, ditandai dengan penggunaan kata ganti aku. Jadi contohnya gini, hari ini aku telat mengikuti pembelajaran online karena semalam aku begadang. Nah, itu berarti teks tersebut merupakan memakai sudut pandang orang pertama. Artinya adalah tokoh aku di sini adalah sebagai pencerita, juga sebagai tokoh di dalam cerpen tersebut. Itu namanya sudut pandang orang pertama. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu kebalikannya. Berarti orang yang di dalam cerita itu ada yang menceritakan. Jadi ada yang menceritakan cerita orang lain gitu. Contohnya ibu mau menceritakan kisah si B misalnya. Suatu hari di sebuah desa tinggallah anak bernama si B. Nah, ibu menceritakan kisah si B. Bukan berarti ibu adalah si B. Ngerti kan? Jadi itu namanya sudut pandang orang ketiga. Itu yang pertama. Ya, itu namanya ciri kebahasaan yang pertama, sudut pandang. Ibu harap paham ya. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Jadi di dialog itu bisa dimasukkan. Jadi kayak menunjukkan waktu kini atau lampau. Contohnya, kamu ngapain kemarin? Nah, itu artinya dapat dimasukin menunjukkan waktu yang kemarin atau hari ini. Nanti dijelaskan, kemarin aku mengambil rapot. Nah, itu namanya dialog menunjukkan waktu kini atau lampau. Tidak harus kayak kembali ke masa lalu, enggak. Maksudnya kayak cuma nunjukin masa kini sama masa lampau aja. Gitu, ya. Ketiga, kata benda khusus. Jadi kan kalau kata itu ada kata yang umum dan kata khusus. Contoh kata umum adalah kendaraan atau transportasi, itu umum. Kata khususnya adalah alat transportasi, berarti kayak kereta, Transjakarta, bajai, taksi gitu. Itu namanya kata umum dan kata khusus. Nah, yang banyak di cerpen menggunakan banyak kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibanding pohon. Jadi ada kata pohon nih, tapi untuk lebih khususnya itu dipilihlah kata beringin, pohon beringin, pohon terembesi kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya kata benda khusus. Pohon itu masih bersifat umum. Kata khususnya ya itu tadi beringin, pohon kelapa, palem. Nah, itu namanya kata benda khusus atau kata khusus. Seperti itu. Paham ya? Yang keempat, menggunakan uraian deskriptif yang rinci. Deskriptif itu menggambarkan kan? Berarti penggambarannya tuh secara rinci, yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa. Jadi dirinci, baunya seperti sampah yang tidak dibuang selama berhari-hari. Nah, itu berarti rinci banget tuh, berarti betapa busuknya itu sampah gitu. Apa yang bisa didengar, misalnya terdengar sayup-sayup suara angin di telinga. Nah, itu dideskripsikan secara lebih rinci. Lalu terlihat seperti apa rasanya dan lain-lain. Jadi dideskripsikan di cerpen itu lebih rinci. Ia melihat sesosok bayangan yang besar, mempunyai tanduk dan ekor.
oh ternyata itu kucing. Nah, itu namanya secara rinci, digambarkan secara rinci, dideskripsikan secara rinci seperti itu. Oke, yang kelima, penggunaan majas. Ini sudah pernah kita bahas ya, sudah pernah kita bahas majas itu di kelas 7 kalau nggak salah ya. Kelas 8 juga ada kayaknya sedikit-sedikit. Nah, di bab puisi kalau nggak salah. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, ada majas. Yang pertama menggunakan majas simile atau perbandingan langsung. Jadi membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ada majas simile di sini. Mana majasnya? Majasnya adalah kata dia terbang bagai batu lepas. Itu membandingkan seekor burung terbang bagai batu lepas. Jadi artinya sangat kencang gitu, kayak batu lepas cus gitu dari atas. Nah, itu namanya majas simile atau perbandingan. Yang kedua adalah majas metafora, perbandingan tidak langsung. Kalau tadi kan membandingkan secara langsung ya, dia terbang bagai batu lepas. Nah, itu kan bagai, kata bagai itu membandingkan, itu secara langsung. Kalau metafora bedanya dengan simile adalah perbandingannya nggak langsung. Contoh, dia memiliki hati batu. Maksudnya adalah dia memiliki hati yang keras, susah digoyangkan kemauannya. Keras kepala seperti lembu. Lembu itu kan kepalanya keras, ada tanduknya. Jadi membandingkan secara tidak langsung. Jadi kita harus, kalau yang tadi kan dia terbang bagi batu lepas sudah jelas, cepat banget gitu. Kalau metafora tuh kita harus mikir dulu gitu. Dia memiliki hati batu. Oh, hati batu berarti keras. Batu itu keras. Berarti hatinya tuh keras atau susah digoyangkan kemauannya atau hatinya, seperti itu. Oke, yang ketiga, personifikasi yang sering banget kita dapati di puisi biasanya. Kalau personifikasi itu benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Wedeh. Awan tertatih-tatih itu untuk makhluk hidup, kayak orang itu tertatih-tatih gitu. Nah, benda mati, awan itu benda mati, dianggap seperti makhluk hidup, tertatih-tatih, seolah bisa berjalan. Awan tertatih-tatih melintasi langit, seolah-olah awan itu bisa berjalan tertatih-tatih gitu. Kerikil di jalan tampak pucat sedih, ya kali. Kerikil punya wajah kan enggak, ya kan? Kerikil itu benda mati tetapi dianggap seperti makhluk hidup. Itu namanya majas personifikasi, seperti itu. Paham? Dan yang terakhir adalah penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan pembaca. Contoh, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, pernahkah Anda mendengar kata pohon beringin? Nah, itu kayak melibatkan, itu pertanyaan-pertanyaan retoris atau melibatkan pembaca. Gitu. Paham ya? Nah, tadi itu adalah 6 ciri bahasa dalam teks narasi. Artinya adalah yang sering muncul di dalam teks narasi gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut next ke kegiatan kelima. Latihan kata atau kalimat ekspresif. Nah, ini agak seru nih. Kalian lihat ya. Yang pertama nih, Ibu kasih contoh 2 deh biar kalian ngerti. Menulis cerpen atau karya fiksi memerlukan keterampilan memilih kata yang bermakna kuat, lebih ekspresif secara emosi. Berikut merupakan latihan memilih kata ekspresif. Jadi ada kata yang biasa saja, ada kata yang ekspresif. Contoh, wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Ia berkata, aku ikut. Nah, artinya adalah dia sangat ingin ikut. Tapi dijabarkan dengan kalimat yang lebih ekspresif yang tadi, wajahnya keras dan beku. Nah, makna emotifnya adalah dia sangat ingin ikut. Tapi dijabarkan dengan kalimat yang sangat ekspresif. Contohnya lagi, untuk menyatakan diam yang lebih ekspresif adalah contohnya begini. Mulutnya terkunci, seolah tidak ingin mengeluarkan satu kata pun. Nah, itu artinya diam, tapi lebih ekspresif, ya enggak? Cuma artinya diam, mulutnya terkunci, berarti kan diam. Mulutnya terkunci, tubuhnya kaku, seolah tidak dapat bergerak. Nah, itu artinya kan diam, tetapi lebih ekspresif. Gitu. Paham ya? Nah, nanti di nomor 3 nih, mulutnya tiba-tiba, nah yang tadi Ibu bilang,
Ya baru aja dibilang ini udah ada nih nomor 3. Mulutnya tiba-tiba rasa terkunci. Maksud kalimat tersebut adalah, ya tadi ibu bilang apa? Nah gitu ya. Kalian kerjakan nih selanjutnya 3, 4 sampai dengan 10. Kira-kira apa sih? Kalian sekreatif mungkin, kalian pikirkan sekreatif mungkin, sepemikiran kalian gitu ya. Di halaman 77 nanti ibu buat folder GCR-nya di grup kelas. Oke, ibu harap kalian paham. Terima kasih. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya. Dadah.